bahkan setiap orang yang menyaksikan acara ini. Tuhan berkati, kami buka hati untuk firman Allah, sehingga firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami. Roh Kudus, kuasai, kendalikan semua, bahkan alat-alat komunikasi, handphone, gadget kami yang kami pakai Tuhan, kuduskan semuanya, supaya boleh dipakai untuk menjadi saluran berkat Tuhan bagi kami semua. Segala kuasa iblis, roh jahat, penguasa di udara, segala bentuk-bentuk yang mengganggu jalannya ibadah kami tolak dalam nama Yesus. Kemuliaan Tuhan bersama kami. Kami siap terima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam Bapak Ibu sekalian. Salam sejahtera buat kita semua. Kiranya Tuhan memberkati saudara, berkati kita semua dimanapun saudara berada. Haleluya. Oleh kemurahan Tuhan, kita masih ada, walaupun masih tetap beribadah di rumah masing-masing, tapi saya percaya bahwa kuasa Tuhan mengatasi segala-galanya. Tuhan hadir di sini, juga Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga saudara, di rumah tangga saudara. Puji nama Tuhan, haleluya. Mari kita buka firman Tuhan. Kita siang hari ini sebentar ada perjamuan kudus, makan tubuh dan darah Tuhan. Jadi saya ingin kita belajar mengenai darah, saudara-saudaraku. Ada amin? Haleluya, darah Yesus. Mari kita lihat di dalam Imamat pasal yang ke-17. Imamat pasal 17. Dan nanti juga sudah persiapkan Wahyu pasal yang ke-5 ya. Imamat 17 ayat 11 dan Wahyu 5 ayat yang ke-9. Ya, dua ayat ini kita persiapkan. Sekarang kita lihat dulu Imamat pasal yang ke-17 ayat yang ke-11. Puji nama Tuhan. Sudah dapat semua? Imamat 17. Oke, semua dapat ya? Sudah dapat semua? Bisa katakan amin? Amin. Yang di rumah ada amin, gak ada suara di sini ya? Nggak bisa kedengaran ya? Oke, jadi saya percaya saudara bisa bilang amin. Dengan iman saya percaya saudara bilang amin. Haleluya. Puji Tuhan. Imamat pasal 17 ayat 11. Sama-sama kita baca. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu, karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Katakan amin saudaraku ya. Mari kita lihat sekarang Wahyu pasal yang ke-5. Wahyu pasal 5. Ayat yang ke-9. Wahyu 5 ayat 9. Sudah dapat semua? Firman Tuhan dikatakan demikian. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Katakan amin saudara-saudaraku. Haleluya, luar biasa saudaraku ya. Jadi kuasa darah Yesus. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, bahwa korban persembahan adalah sesuatu yang dikaruniakan oleh Tuhan kepada umat manusia. Ya. Yakni pemberian dari Allah, saudaraku,
untuk kebutuhan kita, karena kita memang membutuhkan. Jadi Allah mempunyai kemampuan di sini untuk menyelamatkan manusia yang membutuhkan keselamatan, saudara-saudaraku, bagi dirinya. Jadi Tuhan yang mengaruniakan, saudara-saudaraku. Tuhan mengaruniakan, Tuhan mempersembahkan ya sesuatu kepada manusia, korban untuk manusia, karena memang kita memerlukannya, dan Allah mampu melakukannya, memberikannya kepada saudara dan saya. Bukan manusia yang memberikan kepada Allah. Bagaimana mungkin manusia yang penuh dengan keterbatasan, yang tidak berdaya, memberikan sesuatu kepada Allah? Tidak mungkin. Bagaimana manusia bisa memberi kepada Allah yang kudus dan yang luar biasa itu? Tetapi Allah lah yang telah memberikan, karena kita membutuhkannya. Jadi Tuhan memberikan, mengaruniakan persembahan, korban buat saudara dan saya. Amen. Puji nama Tuhan, saudara-saudaraku. Dari dua ayat yang kita baca tadi, saudara-saudara, kita dapat menemukan, yaitu penjelasan mengenai makna darah dan korban persembahannya itu, saudara-saudaraku. Jadi konsep pendamaian, yang pertama adalah tentang konsep pendamaian, dan oleh karena persembahan. Jadi pendamaian ada karena ada persembahan. Konsep pendamaian karena ada persembahan. Dan yang kedua yaitu sebagai pengganti. Jadi yang pertama adalah konsep pendamaian, yang kedua adalah konsep pengganti. Makna daripada darah itu dua hal yang kita boleh perhatikan pada siang hari ini. Yang pertama dulu sebagai pengganti, ya. Saudara-saudara, dikatakan di sini bahwa maksud daripada darah yang dipersembahkan adalah untuk mengadakan pendamaian. Ya, kalau kita baca tadi dalam Imamat pasal yang ke-17 itu, saudaraku. Ya, jelas sekali. Mari kita lihat lagi Imamat pasal yang ke-17. Kembali kepada ayat kita itu, saudaraku. Imamat pasal 17 tadi, karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Amin. Jadi ini yang pertama, saudaraku. Makna daripada darah adalah pendamaian. Karena ada penebusan. Jadi ini yang pertama, saudara-saudaraku, untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu, karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawanya. Jadi perdamaian bisa terjadi karena sudah ada yang dikorbankan, penebusan namanya, saudara. Puji nama Tuhan. Haleluya. Jadi yang pertama ini adalah konsep pendamaian. Sebab setiap kata, ya kalau diterjemahkan, dari setiap kata itu kalau diterjemahkan, yaitu sebagai maksudnya adalah sebagai pembayar harga. Jadi darah itu adalah membayar harga karena ada utang. Membayar harga, satu harga untuk penebusan. Upah dosa, dimana katakan upah dosa adalah maut. Kita seharusnya semua harus binasa, harus mati, karena upah dosa adalah maut. Kita harusnya semua harus binasa dan tidak layak untuk menerima keselamatan. Tapi puji Tuhan, oleh darah Yesus telah mendamaikan kita. Amen. Dengan Allah Bapa. Ada penebusan. Jadi dalam darah itu ada pendamaian karena telah ada penebusan di dalam. Puji nama Tuhan. Haleluya, saudara-saudaraku.
darah Yesus telah menebus saudara dan saya. Ya, jadi orang yang berdosa tidak dapat menghadap Allah yang Maha Kudus. Orang yang berdosa tidak bisa menghadap Allah. Dosa membuat orang terpisah dari Tuhan. Terpisah dari Tuhan itu artinya adalah kematian kekal. Terputus hubungan kita dengan Tuhan karena dosa itu. Dan upah dosa adalah kematian kekal. Tapi puji nama Tuhan, Tuhan telah kerjakan buat saudara dan saya. Amin. Nah, kita perhatikan, bila terpisah dari Tuhan, itu berarti kematian, saudara-saudaraku. Jadi kalau harga tersebut, hukuman dan kematian dibayar lunas melalui kematian dengan darah yang tercurah, saudara-saudaraku, maka terjadilah pendamaian. Jadi dengan darah yang tercurah di Kalvari, nyawanya diserahkan, maka terjadilah pendamaian. Ada pendamaian, ada rekonsiliasi. Hubungan Allah dengan manusia dipulihkan kembali oleh darah Yesus Kristus. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh darahnya yang berkuasa, mati di kayu salib. Kita yang dulu jauh, orang yang berdosa, yang harus dihukum, yang harus binasa, oleh darah Yesus kita telah diperdamaikan karena ada penebus. Kepada siapakah pembayaran diberikan? Darah mengadakan pendamaian, ya, dengan menyediakan harga yang cukup, saudara-saudaraku. Ya, harga yang cukup untuk menebus kita. Haleluya, puji Tuhan. Untuk siapakah pembayaran itu dilakukan? Kita lihat dulu. Ya. Jadi darah mengadakan pendamaian dengan menyediakan harga yang cukup untuk membayar lunas hutang dosa di hadapan Allah. Satu nilai penghukuman ini, saudara-saudara, akibat daripada dosa ini yang telah tersedia, itu dikatakan telah dilunasi. Telah dilunasi oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Dan Dia telah menanggung semua hukuman itu. Kristus telah menanggung semua hukuman itu, saudaraku. Hukuman manusia yang berdosa, sehingga kita benar-benar telah dikuduskan, disucikan, kita telah ditebus oleh darah Yesus. Jadi yang pertama adalah bahwa darah itu, saudara-saudaraku, sebagai konsep pendamaian, karena ada penebusan di dalam. Darah Yesus telah mendamaikan kita dengan Allah. Kita telah dipersatukan kembali dengan Tuhan, diperdamaikan kembali dengan Tuhan, sehingga kita layak memanggil Dia Bapa, karena kita telah diangkat menjadi anak-anak-Nya. Ini yang pertama, saudara-saudaraku, yaitu darah adalah dua makna mengenai darah. Dari ayat yang kita baca tadi, saudara-saudaraku, yang pertama konsep pendamaian, yang kedua adalah konsep penggantian. Mari kita lihat dulu dalam Ulangan pasal yang ke-19. Ulangan pasal yang ke-19.
Itu dapat ayat 21, Ulangan 19 ayat 21. Janganlah engkau merasa sayang kepadanya, sebab berlaku nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki, dan seterusnya. Dikatakan tadi, janganlah engkau merasa sayang kepadanya, sebab berlaku nyawa ganti nyawa. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi yang kedua, bahwa darah dapat menjadi perantara pendamaian dengan nyawa. Ya, dalam Ulangan pasal 19 ayat 21 tadi dikatakan nyawa ganti nyawa, artinya bahwa nyawa sebagai pembayaran atas nyawa. Darah berarti kematian, pemusnahan kehidupan atau nyawa. Jadi dalam korbannya, saudara-saudara, dia dimusnahkan. Yesus katakan, ya Bapa, ke dalam tangan-Mu aku serahkan nyawa. Yang menyerahkan nyawanya. Jadi konsep darah yang pertama tadi sebagai pendamaian karena ada penebusan, yang kedua adalah sebagai pengganti. Kita yang harusnya mati, nyawa kita bukan di tangan kita, saudara, karena dosa. Tapi Yesus telah mencurahkan darahnya. Dengan dicurahkan darahnya, nyawanya pun ikut di situ, saudara-saudara. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Haleluya. Jadi darah Yesus sebagai pengganti nyawa kita, ya, yang harusnya binasa digantikan dengan nyawa Yesus. Karena dengan kematiannya itu berarti pemusnahan kehidupan atau nyawa. Dalam persembahan korbannya dia dimusnahkan. Darah yang tertumpah merupakan tanda, ya, telah diambilnya nyawa bagi pembayaran dosa-dosa orang yang bersalah, dan bagi nyawa yang ternoda, nyawa yang berdosa, saudara-saudaraku, oleh kematian Yesus. Puji nama Tuhan. Persembahan hewan sebagai korban menyatakan prinsip-prinsip tersebut, saudara-saudaraku, ya. Dengan penggenapan semua kematian Yesus di kayu salib. Jadi dalam imamat tadi, korban darah yang tertumpah ini adalah sedang menuju kepada pengorbanan Yesus yang sesungguhnya. Puji nama Tuhan. Tuhan telah mengerjakan semua buat saudara dan saya karena Dia telah mengasihi kita semua. Saudara-saudara, di dalam perjalanan sejarah manusia, ya, kalau kita lihat di dalam Alkitab, saudara-saudara, dalam sejarah perjalanan, ya, darah perjanjian, ya, contohnya Adam dan Hawa. Kalau kita lihat Kejadian pasal yang ketiga ayat 15 sampai 21, ya, ketika Allah menggantikan daun pohon ara yang dipakai manusia untuk menutupi ketelanjangannya dengan kulit binatang. Adam dan Hawa dalam dosa, dan mereka kehilangan kemuliaan Allah. Dan mereka tahu mereka telanjang, karena itu mereka malu berjumpa dengan Tuhan. Karena mereka malu, mereka membuat pakaian dari daun-daun menutupi kemaluan awatnya. Saudara-saudara, kita lihat Tuhan menggantikan daun dengan kulit binatang. Ketika itulah Tuhan memberikan pengajaran kepada manusia bahwa ketelanjangan lambang itu dari dosa-dosa, saudaraku. Ya, dosa tidak dapat diselesaikan dengan cara dan kekuatan manusia. Usaha manusia dikatakan adalah seperti kain kotor.
Bagaimana caranya, saudaraku? Ya, usaha manusia bagaikan kain kotor, tidak mungkin menutupi kekotoran dosa. Hanya persembahan korban. Ada korban, ada penumpahan darah, ada kulit binatang tadi. Ya, ada korban yang telah diberikan. Ini melambangkan contoh, ini adalah mengarah kepada korban Yesus yang sesungguhnya, satu kali dan untuk selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Di dalam juga Kejadian 4 ayat 1-16 itu mengenai Kain dan Habel. Dikatakan Kain dan Habel mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Saudara-saudara, ya, Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah, sedangkan Habil mempersembahkan korban persembahan anak sulung kambing dombanya. Tuhan menolak persembahan Kain, ya, dan menerima persembahan Habil. Allah menolak persembahan Kain karena Kain mencoba menggantikan persembahan korban tanpa pertumpahan darah. Jadi kita lihat bahwa korban itu ada pertumpahan darah. Ada banyak contoh-contoh, ada begitu banyak dalam Alkitab, saudara-saudaraku, mengenai korban. Ya, ada penumpahan darah di situ. Itu semua itu menuju mengarah kepada korban Yesus. Haleluya, puji nama Tuhan, saudara-saudaraku. Ya, ada banyak ayat. Saya tidak mungkin baca satu persatu pada siang hari ini. Ya. Tapi saya mau mengajak kita, saudara, ya, kita akan maju lagi, saudara-saudaraku. Tubuh dan darah Yesus. Betapa besar dan mulianya kuasa darah Yesus. Ini merupakan darah perjanjian, saudara-saudaraku, bagi manusia untuk mendamaikan kita. Betapa besar pengorbanan Yesus, betapa luar biasanya, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Karena itu Paulus juga Kristus, saudara-saudaraku, Yesus sebelum disalibkan, dia mengingatkan kepada gereja Tuhan untuk memperingati korban Yesus melalui perjamuan kudus. Kalau kita baca dalam 1 Korintus 13, 1 Korintus 11, mari kita lihat dulu 1 Korintus pasal yang ke-11. Ayat yang ke-23 sampai dengan ayat 25. 1 Korintus 11. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan yang sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jadi kita lihat bahwa pengajaran Paulus di sini juga adalah pengajaran daripada Yesus sendiri mengenai perjamuan kudus. Tujuannya untuk meningkatkan makna daripada perjamuan itu dengan jalan mengkaitkannya, ya, dengan maksud penyelamatan yang datang dari Tuhan. Ya, jadi perjamuan kudus mengingatkan sekaligus memberikan kematian, ya, mengingatkan juga memberitakan kematian Yesus, ya. Jadi kalau kita melakukan perjamuan kudus, kita memperingati kematiannya, juga adalah sekaligus untuk memberitakan kematian
kematian Tuhan di dalam dunia ini. Jadi tidak hanya sekedar rutinitas yang kita lakukan setiap bulan. Di sini Paulus mengajarkan juga adalah sama dengan pengajaran Kristus. Kita udah baca tadi, sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus. Jadi Paulus katakan, apa yang aku teruskan ini aku terima dari Tuhan. Yesus pun, saudara-saudara, dia mengajarkan itu kepada murid-muridnya. Dia mengadakan perjamuan. Yesus katakan, ini benar-benar adalah tubuhku, ini benar-benar adalah darahku. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, perjamuan kudus mengingatkan kita untuk memperingati kematiannya, sekaligus juga untuk memberitakan, ya, Amin. memberitakan kematian Kristus. Amin. Bagi pendamaian melalui penebusan, ya, penebusan Kristus yang tidak memandang kita, tapi dia memberikan hidupnya. Puji nama Tuhan, saudara-saudaraku. Betapa luar biasanya Tuhan mengasihi saudara dan saya. Di dalam ayat yang ke-26 dikatakan, dalam 1 Korintus 11 ayat 26 tadi, sebab setiap kali kamu memakan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Ada amin, saudara-saudara. Amin. Jadi perjamuan kudus itu memberitakan kematian Tuhan. Selain daripada memperingati, juga memberitakan, menyaksikan sampai Tuhan datang. Luar biasa, saudara-saudaraku. Puji nama Tuhan. Jadi pergunakan waktu dengan baik. Saya bilang amin. Amin. Sebab keselamatan yang Tuhan berikan melalui korban anaknya Yesus Kristus itu sungguh luar biasa. Amin. Ya. Dan itu ada batasnya. Hanya orang-orang yang memperoleh kasih karunia Tuhan. Hanya orang-orang yang memperoleh kasih karunia Tuhan. Jadi pada siang hari ini sebentar kita makan tubuh dan darah Tuhan, saudara-saudaraku. Ini adalah anugerah, korban yang telah diberikan oleh Tuhan, ya, buat saudara dan saya. Pertama, Dia mendamaikan kita dengan Bapa di surga karena ada penebusan oleh tercurah darahnya. Yang kedua, sebagai pengganti, karena di dalam darah itu nyawa. Dengan darahnya tertumpah, nyawanya juga saudara-saudara diserahkan sebagai pengganti. Puji nama Tuhan, saudara-saudaraku. Betapa luar biasanya. Jadi kalau kita memperingati, saudara-saudara, hari kematian Tuhan, kalau kita melakukan perjamuan kudus, kita memperingati hari kematiannya. Ya, kita juga bersaksi tentang nama Tuhan sampai Dia datang. Saya percaya kalau kita melakukan perjamuan kudus, saudara tetap ada di dalam Dia. Dia ada di dalam kita. Kita ada di dalam Dia sampai selama-lamanya. Haleluya. Saudara-saudara, sebagai yang terakhir dalam Roma pasal yang ke-11 ayat yang ke-25. Iya, Roma 11 ayat 25. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan anggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Haleluya, puji nama Tuhan. Dikatakan rahasia apa, saudara-saudaraku? Ya, sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan anggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menolak, ya, telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Puji Tuhan, saudara-saudaraku. Ya, sampai
ya jumlah dari bangsa-bangsa lain. Jadi kita bersyukur bahwa Allah akan menentukan bagi saudara dan saya orang-orang yang memperoleh kasih karunia-Nya. Jangan sampai kita tidak masuk hitungan dari jumlah yang Allah sudah tetapkan. Saya bilang amin, saudaraku. Amin. Orang Israel telah menolak, telah menjadi tegar tengkuk sampai jumlah dari bangsa-bangsa lain. Saudara pastikan tetapkan hidupmu. Jangan sampai saudara dan saya tidak masuk daripada hitungan itu. Kita semua diberi kasih karunia oleh Tuhan. Kalau orang Israel tidak menolak Tuhan, kita nggak dapatkan apa-apa. Tapi karena mereka menjadi tegar tengkuk, mereka menolak Yesus, menolak kasih karunia, ya menolak Yesus, pengorbanan Yesus. Kasih karunia itu diberikan buat saudara dan saya. Puji nama Tuhan, betapa besar kasih Tuhan, betapa luar biasanya Dia. Jadi kalau kita melakukan perjamuan kudus, kita memperingati kematiannya, apa yang telah dikerjakannya, dan kita bersaksi tentang nama Tuhan. Amin. Sampai Tuhan datang. Amin. Saudara pastikan bahwa engkau adalah saudara dan saya bagian daripada orang-orang yang telah diberi kasih karunia. Tuhan menunggu. Mari kita bersaksi. Masih banyak orang yang belum terima Yesus. Pintu kemurahan terbuka. Jangan sampai pintu kemurahan tertutup sehingga bangsa-bangsa lain datang kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Saudara siapkan hati untuk menerima tubuh dan darah Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Darah-Mu telah tertumpah di kayu salib. Oh haleluya. Darah-Mu Yesus sebagai penebus dosa kami. Amin. Kami yang tidak layak dilayak. Amin. Terima kasih. Darah-Mu menggantikan. Terima kasih. Oleh nyawa-Mu yang tertumpah di kayu salib. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Oleh darah-Mu yang telah tercurah, segenap dosaku dihapuskan, aku dilayakkan datang ke hadirat-Mu, menikmati dekapan kasih. Oleh darah-Mu, oleh darah-Mu yang telah tercurah, segenap dosaku, segenap dosaku dihapuskan, aku dilayakkan datang ke hadirat-Mu, menikmati dekapan kasih. Karena Ku berharga di mata-Mu, dan mulia dalam pandangan-Mu. Tak ada lagi penghukuman, kuasa dosa pun telah lenyap, sebab penebusan-Mu sempurna.